Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Sungguh merupakan kesempatan yang indah bagi kita karena masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk menikmati firman Tuhan hari ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu yang di rumah dapat menyimak, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dalam kitab Ester pasal 10 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah derajat yang terangkat. Nah, banyak orang Kristen kadang mengalami yang namanya kehidupan itu direndahkan atau diremehkan dengan melihat status latar belakang keluarga atau tingkat ekonominya yang mungkin dianggap itu rendah gitu ya, dan memandang hal ini sebagai derajat seseorang. Itu sebabnya tidak jarang yang terjadi ketika mereka yang punya kedudukan dengan rakyat biasa atau masyarakat biasa, mereka bisa membandingkan dan mengatakan, oh derajatnya tidak sama dengan saya, derajatnya ada di bawah saya, dan lain sebagainya. Arti kata derajat adalah, yang saya catat, bisa memiliki arti sebuah tingkatan, bisa memiliki arti pangkat atau sebuah kedudukan. Nah, itu sebabnya banyak orang membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang mungkin dengan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan derajat seseorang. Tinggi atau rendahnya derajat itu seringkali dinilai dari kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya, atau sosialnya ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca dalam pembacaan kita hari ini tentang Mordekai, siapa yang tidak tahu ya kisah tentang Mordekai? Mordekai ini adalah pengasuh dari Ratu Ester sebelum dia diangkat menjadi seorang ratu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimanakah Mordekai ini, dia adalah salah satu dari orang-orang Yahudi yang hidup di kerajaan Ahasweros di Persia, kerajaan Persia waktu itu ya. Nah, dia memiliki sebuah hal yang baik sehingga sampai pada akhirnya dia diberikan kehormatan, karena kalau di dalam pasal yang ke-10 ini adalah mencatat tentang kebesaran atau kehormatan Mordekai yang dia terima. Tetapi Bapak Ibu, kehormatan derajatnya dia yang terangkat ini bukan semata-mata dia dapatkan dengan mudah begitu saja. Kalau Bapak Ibu dapat mempelajari di pasal-pasal sebelumnya, Mordekai ini direndahkan. Mordekai ini tidak terlalu dipandang oleh orang-orang yang punya jabatan di kerajaan Persia pada waktu itu. Salah satunya adalah siapa yang merendahkan Mordekai ini, Bapak Ibu ya, dalam Ester 3 ayat 5 dan 6 di sana adalah Haman ya. Haman ini salah satu pejabat kerajaan yang diangkat oleh Raja Ahasweros. Dia punya kemuliaan, dia punya kedudukan dan semakin banyak kekayaannya, sehingga dia karena kekayaan, kedudukan dan jabatannya, dia dengan mudah merendahkan orang lain. Nah, peristiwa yang terjadi mengapa dia merendahkan Mordekai adalah dia karena sudah merasa punya kedudukan, punya jabatan, banyak orang tunduk dan hormat, memberikan salam, membungkukkan badannya waktu Haman ini lewat. Tetapi saat itu ketika Haman itu melewati pintu gerbang, Mordekai ini tidak memberikan hormat ya. Jadi dia ingin disembah, dia ingin dihormati. Ini adalah salah satu sebuah sifat keangkuhan atau kesombongan ya Bapak Ibu, padahal bahwa kedudukan, jabatan atau kekayaan itu hanyalah titipan di mata Tuhan ya.
Nah, mengapa Mordekai ini direndahkan oleh Haman? Yang pertama yang saya catat adalah karena dia dianggap hanya rakyat biasa oleh Haman yang sudah diangkat. Dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan dari sang raja. Kemudian Mordekai ini juga dianggap yaitu orang Yahudi. Ini adalah penduduk pendatang ya, bukan penduduk asli Persia. Itu tertulis Ester 3 ayat yang keempat. Nah, kemudian yang ketiga yang saya catat, karena Haman menganggap Mordekai ini orang kecil yang tidak mau memberikan penghormatan, tidak mau memberikan penghargaan kepada dia sebagai orang yang punya kemuliaan dan kemewahan ya. Nah, oleh karena itulah Haman menjadi sangat marah. Dia merendahkan Mordekai ya, karena Haman merasa sudah menjadi orang yang punya jabatan tinggi, sudah menjadi orang yang penting ya. Nah, itu sebabnya dampaknya bagi Mordekai atau yang dialami oleh Mordekai adalah dia terancam dibunuh dan dimusnahkan seluruh orang-orang sebangsanya. Ini hanya karena sakit hati, kemarahan yang dilakukan oleh Haman ya. Dia mengikhtiarkan kematian Mordekai, tetapi dikatakan dia gengsi kalau hanya membutuh satu orang Yahudi saja. Jadi dia punya niat jahat untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Namun kalau kita belajar di dalam pasal sebelumnya Bapak Ibu, kejahatan Haman ini diketahui oleh Mordekai dan kemudian juga disampaikan kepada Raja Ahasveros melalui Ratu Ester ya, karena Ester ini adalah anak asuhnya dari Mordekai. Dia berusaha menyelamatkan bangsanya karena Ester juga adalah orang Yahudi. Itu sebabnya Mordekai memberikan nasihat kepada Ester, kalau misalnya kamu tidak mau berbicara, menyampaikan kepada raja, kamu pun sebenarnya terancam kematian ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat jasa yang mengangkat. Nah, kalau kita lihat Mordekai ini, dia tadinya hanya orang biasa, hanya penunggu di pintu gerbang kerajaan waktu itu. Tetapi ternyata karena dia punya jasa, di dalam pasal yang ke-10 ini dia diangkat, dia punya kebesaran, dia punya jabatan, bahkan kekayaan juga diberikan kepada Mordekai. Nah, jasa apa yang mengangkat derajatnya Mordekai ini? Di dalam pasal 2, Ester 2 ayat 21, karena dia mengetahui persekongkolan sida-sida yang ingin membunuh raja. Kemudian tetapi waktu itu dia tidak dianugerahi apapun juga. Kemudian juga membongkar kejahatan Haman. Nah, dia orang sederhana tetapi dia mengetahui kebenaran bahwa kejahatan itu sudah sepantasnya harus mendapatkan hukumannya. Nah, oleh sebab itu karena Mordekai dengan apa yang dilakukan itu belum pernah mendapatkan penghargaan, belum pernah mendapatkan kemuliaan, lalu sang raja kemudian membuka buku-buku sejarahnya itu, catatan apa yang tertulis tentang Mordekai ini. Kemudian didapati bahwa dia dikatakan telah mengadukan sebuah persekongkolan sida-sida yang ingin membunuh raja, tetapi dipertanyakan oleh raja, apa yang diberikan kepada Mordekai dengan jasa yang begitu luar biasa ini? Maka pegawai istana itu berkata tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya dengan waktunya Tuhan, dengan apa yang Tuhan lihat, kebenaran ada di dalam diri Mordekai, sang raja ini menganugerahkan kebesaran, menganugerahkan kemuliaan yang diterima Mordekai. Dia diangkat menjadi penguasa kedua di kerajaan Ahasveros. Ini pasti tidak disangka-sangka ya Bapak Ibu. Tidak disangka oleh Mordekai bahwa dirinya yang seharusnya mungkin hanya rakyat biasa atau warga biasa, tetapi tiba-tiba dia diangkat dan diberikan kemuliaan oleh sang raja. Aplikasi dalam hidup kita Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita karena melihat status sosial, kedudukan, atau mungkin tingkat ekonomi, kaya atau miskinnya, kita punya jabatan atau tidaknya, ya, dari keluarga mana. Mungkin dengan hal itu orang-orang itu bisa saja tidak memandang kita, merendahkan kita, meremehkan kita dengan melihat kehidupan kita, ya. Tetapi kalau kita melihat, Tuhan tidak pernah tutup mata kepada orang-orang yang direndahkan. Tuhan membela orang-orang yang diremehkan.
Tuhan membela orang-orang yang hatinya hancur, hatinya remuk karena mungkin sering kali mengalami hinaan atau ejekan karena derajatnya direndahkan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan yang punya kuasa itu sanggup mengubahkan kehidupan manusia dari yang direndahkan menjadi ditinggikan, diremehkan, diubahkan menjadi dimuliakan. Pada waktu yang tepat Tuhan bisa mengangkat derajat. Nah, 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 9a, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan takut apabila orang-orang yang ada di sekitar kita merendahkan derajat kita, tetapi Tuhan yang Allah yang hebat dan ajaib itu sanggup mengangkat kita, sanggup memberikan kemuliaan kepada kita, jauh dari kekuatan manusia, jauh dari kemuliaan yang diberikan manusia. Tuhan sanggup memberikan kemuliaan yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang mungkin dikucilkan, direndahkan dan diremehkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut kepada manusia yang kekuasaannya itu tidak melampaui dari kuasa yang Tuhan punya. Karena ketika engkau direndahkan, Tuhan mampu meninggikan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan karena firman itu hidup, rohnya menghidupkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, diteguhkan dan dikuatkan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia. Terima kasih kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan 79 itu tentu saja menjadi berkat, kekuatan dan memotivasi Bapak Ibu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sebuah kesaksian, pertolongan atau mujizat kesembuhan, ya, pekerjaan yang dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu dapat menghubungi chat melalui 0813 274 20088. Kita percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada kehidupan, ada keselamatan, dan ada sesuatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami percaya Engkaulah yang memiliki kehidupan. Engkau yang sanggup merendahkan, tetapi Engkau juga yang sanggup meninggikan. Kekuatan kami adalah terletak dari perkataan-perkataan firman-Mu yang hidup, yang menguatkan, mengokohkan iman kami untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan bagi keluarga-keluarga umat-umat-Mu yang saat ini mengalami keretakan. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bagi usaha umat-umat-Mu untuk mereka melihat ada pembelaan Tuhan, tangan Tuhan turut bekerja dalam usaha-usaha mereka sehingga usaha mereka diberkati, dipulihkan, dan kemuliaan Tuhan nyata atas diri mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu keluarga GPDI LCD Magelang. Sesungguhnya keselamatan daripadamu dekat pada umat-Mu GPDI LCD yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri renungan ini. Haleluya. Amin.